Perkenalkan, nama saya Fazri Hardian. Hari ini saya akan membahas proyek pengolahan data menggunakan Excel. Di sini sudah ada data yang sudah saya selesaikan terlebih dahulu. Di sini ada data pegawai, data agen, data supplier, data barang, stok masuk, data penjualan, stok barang, bonus agen, bonus sales, top produk, dan grafik. Di sini kita akan membahas data pegawai terlebih dahulu. Nama pegawai, nomor HP, alamat, status pekerja, sesuai petunjuk, ditulis dengan manual. Lalu kita selanjutnya ke kode nama. Kode nama diambil dari 4 karakter sebelah kiri. Jadi menggunakan left. Ini ya caranya. Lalu kita lanjut ke kode HP. Kode HP diperoleh dari mengambil 5 karakter angka dari sebelah kanan. Jadi dihitung dari sebelah kanan. Nah ini menggunakan right. Lalu selanjutnya kode status. Petunjuknya jika sales kode SLS, jika gudang kode GDG, jika admin kode ADM. Jadi diambilnya dari status pekerja. Ini rumusnya menggunakan if. Lalu selanjutnya kode pegawai. Menggabungkan kode nama, kode HP, strip, kode status pekerja. Menggunakan concatenate. Jadi digabungkan saja. Lalu selanjutnya kita ke data agen. Data agen, nama agen, nomor HP, alamat kita tulis dengan manual sesuai petunjuk. Lalu kode agen diperoleh dari mengambil 3 karakter sebelah kiri menggunakan left. Lalu kode HP diperoleh dari mengambil 5 karakter angka dari sebelah kanan menggunakan right. Dan kode agen menggabungkan kode agen dengan kode HP menggunakan concatenate. Lalu selanjutnya kita ke data supplier. Sama halnya seperti data pegawai, data agen. Nama supplier, nomor HP, alamat ditulis dengan manual. Di sini kode suppliernya berdasarkan 4 karakter pertama dari sebelah kiri. Jadi menggunakan left, lalu kode HP menggunakan right. Diambil dari 6 karakter angka dari sebelah kanan. Lalu selanjutnya kode supplier diperoleh dengan menggabungkan kode supplier dengan kode HP menggunakan concatenate. Lalu selanjutnya ke data barang. Kategori barang, merek, ukuran, satuan, harga barang, keuntungan dalam persen, ditulis dengan manual. Di sini kita mulai dari kode kategori. Untuk kode kategori barang diambil 3 karakter pertama kategori barang dari kiri menggunakan leaf. Lalu kode merek diambil 4 karakter pertama dari merek, jadi menggunakan leaf juga. Lalu kode ukuran diambil 3 karakter pertama dari ukuran menggunakan leaf juga. Lalu
Nama barang. Nama barang diambil dari gabungan kategori barang, merek, dan ukuran. Menggunakan concatenate, jadi digabungin sesuai petunjuknya. Lalu kode barang. Kode barang diambil dari gabungan kode kategori, kode merek, dan kode ukuran. Digabungin juga menggunakan concatenate. Lalu keuntungan. Keuntungan dalam persen menjadi rupiah. Nah, ini. K11 dikali L11. K11 itu harga barang, L11 itu dalam keuntungan dalam persen. Lalu harga jual. Harga jual itu keuntungan ditambah harga barang. Lalu selanjutnya stok masuk. Petunjuknya kode barang. Jalankan data validation buat list. Sumber data diambil melalui list data barang. Jadi kode barang kita buat data validation dulu di data. Nah, ini data validation. Lalu pilih list. Lalu dipilih data barangnya. Lalu oke. Data barang. Nah, data barang di database yang sebelumnya. Ini. Lalu ke nama barang. Menampilkan nama barang berdasarkan kode barang yang sesuai menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi seperti ini sama dengan VLOOKUP. Jadi kode barang ngambil dari data barang. Seperti ini. Oh iya, jangan lupa dikasih $, biar tidak terjadi error. Lalu masuk ke jumlah stok masuk. Jumlah stok masuk manual. Harga barang. Menampilkan harga barang berdasarkan kode barang yang sesuai menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kode barang titik koma mengambil data barang. Data barang mengambil dari data barang di sini. Lalu ke total. Total itu total sama dengan harga barang kali jumlah stok masuk. Nah, yang ini caranya dikali saja. Lalu kode supplier. Kode supplier menggunakan data validation yang ini, mengambil datanya dari data supplier yang ini di database sebelumnya. Lalu nama supplier. Nama supplier menampilkan nama supplier berdasarkan data supplier yang sesuai dengan kode supplier menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kode supplier mengambil data supplier. Nah, ini caranya kurang lebih seperti ini. Lalu tanggal masuk. Tanggal masuk menggunakan hari sekarang. Rumusnya menggunakan now. Buka kurung, tutup kurung, enter. Lalu lanjut ke data penjualan. Kode sales menggunakan data pegawai. Sebelumnya kita buat data validation terlebih dahulu. Yang ini. Lalu kode agen. Kode agen halnya sama, membuat data validation terlebih dahulu, baru kita mengambil dari data agen. Data agen di database sebelumnya. Lalu kode barang. Kode barang halnya juga sama, membuat data validation lalu mengambil melalui data barang.
Lalu ke nama barang. Nama barang itu menampilkan harga barang berdasarkan kode barang yang sesuai menggunakan VLOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP kode barang mengambil dari data barang seperti ini. Jangan lupa dikasih $, biar tidak terjadi error. Stok keluar diisi dengan manual harga jual. Harga jual itu menampilkan harga jual menggunakan VLOOKUP, mengambil dari kode barang lalu mengambil dari data barang. Seperti ini. Lalu ke total harga jumlah stok keluar dikali harga jual. Nah, ini sama ini stok keluar harga jual. Lalu nama agen, menampilkan nama agen berdasarkan data agen yang sesuai dengan kode agen menggunakan VLOOKUP. C11 ini kode agen di blok sampai bawah, lalu titik koma pindahin ke data agen sesuai petunjuk. Lalu tanggal keluar menggunakan now, lalu nama sales halnya sama menggunakan VLOOKUP. Jadi kode salesnya kita blok terlebih dahulu, lalu kita cari ke database sebelumnya, masuk ke data pegawai, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa dikasih $, biar kalau kebawahin tidak terjadi error. Lalu lanjut ke stok barang. Stok barang, kode barang. Kode barang kita bikin data validation terlebih dahulu, lalu mengambil data barang. Selanjutnya nama barang. Nama barang itu menampilkan nama barang berdasarkan kode barang yang sesuai. Jadi menggunakan VLOOKUP. Blok dulu kode barang sampai bawah, lalu kita ambil dari data barang di database sebelumnya. Lalu kita lanjut ke stok awal. Stok awal itu masuk sesuai keinginan Anda. Jadi ranknya itu minimal 50, maksimal 150. Manual, kita isi manual. Lalu masuk ke stok masuk. Mengambil data dari stok masuk menggunakan fungsi SUMIF. Nah, kurang lebih seperti ini. SUMIF. Lalu kita langsung masuk ke stok masuk di database sebelumnya. Lalu kita masuk ke stok barang lagi. Lalu kita masuk ke stok masuk lagi. Lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa dikasih $, terlebih dahulu. Halnya sama dengan stok keluar. Stok keluar juga sama menggunakan SUMIF. Kita ambil dari data penjualan, lalu masuk ke sini lagi stok barang. Kita masuk lagi ke data penjualan, lalu kita enter. Lalu sisa stok menghitung sisa stok dari stok awal, stok masuk, dan stok akhir, stok keluar. Sisa stok sama dengan stok awal ditambah stok masuk ditambah stok keluar. Jadi tinggal ditambahkan saja, lalu dikurangi seperti ini. Lalu hasil cek. Membuat keterangan jika sisa stok lebih dari 100 ditulis stok lebih. Jika stok antara 50 dari 100 ditulis stok aman. Jika stok kurang dari 50 ditulis stok rendah dan beri warna merah.
Caranya menggunakan if. Seperti ini. Lalu diberi warna merah, kita ke home, masuk ke sini. Conditional formatting. Lalu ke sini hierarchical rules. Lalu last check. Last check itu menggunakan now, tanggal sekarang. Lalu petugas cek. Petugas cek menggunakan data validation. Nah, data validation yang ini mengambil data pegawai, di database sebelumnya. Lalu kita lanjut ke bonus agen. Bonus agen, kode agen. Kode agen kita buat dengan data validation, lalu kita ambil dari data agen. Kode agen kita ambil dari data agen di database sebelumnya. Lalu nama agen. Nama agen menampilkan nama agen berdasarkan data agen yang sesuai dengan kode agen menggunakan VLOOKUP. Seperti ini. Jadi kode agen kita blok sampai bawah, lalu masuk ke data agen. Target pembelian ditulis dengan manual. Total pembelian, hitung total pembelian pada kode agen di samping menggunakan fungsi SUMIF, sama halnya. Nah, ini data penjualan. Kita masuk ke data penjualan terlebih dahulu, database sebelumnya. Lalu kita masuk ke bonus agen, masuk lagi. Lalu kita ke data penjualan lagi. Kita blok sampai bawah sesuai petunjuk. Lalu ke persentase. Persentase itu dibagi. Jadi total pembelian dibagi target pembelian. Lalu ke bonus. Bonus itu menggunakan if. Jika capaian lebih dari 80%, dapat bonus 3% dari pembelian. Jika tidak tercapai, berikan informasi target tidak tercapai. Jadi menggunakan if. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke bonus sales. Kode sales menggunakan validation dan mengambil data pegawai. Nama sales berdasarkan kode sales, menampilkan nama sales berdasarkan kode sales yang sesuai menggunakan fungsi VLOOKUP. Kurang lebih seperti ini, sama halnya seperti bonus agen. Jadi VLOOKUP, kode sales kita blok sampai bawah, lalu masuk ke data pegawai. Target penjualan ditulis dengan manual. Penjualan tercapai menggunakan SUMIF. Jadi kita masuk ke database data penjualan. Lalu kita ke bonus sales. Masuk ke bonus sales. Lalu kita masuk lagi ke data penjualan. Jadi kita blok seperti ini rumusnya. Lalu persentase itu dibagi. Jadi penjualan tercapai dibagi target penjualan. Lalu ini bonus. Jika capaian lebih dari 90%, dapat bonus 5% dari pembelian. Jika tidak tercapai, berikan informasi target tidak tercapai. Jadi menggunakan if. Lalu kita lanjut ke top produk. Top produk kode barang. Kode barang menggunakan validation, lalu kita ambil dari data barang. Nama barang menampilkan nama barang berdasarkan kode barang yang sesuai, jadi menggunakan VLOOKUP. Jadi kode barang
kita blok sampai bawah, lalu kita masuk ke data barang di database sebelumnya, lalu kita blok lagi, lalu enter. Jadi kita mengambil nama barang. Lalu ke harga modal. Harga modal itu menampilkan harga modal berdasarkan kode barang yang sesuai menggunakan fungsi VLOOKUP. Halnya sama seperti nama barang. Caranya seperti ini. Lalu harga jual. Harga jual juga halnya sama menggunakan VLOOKUP. Lalu jumlah keluar. Jumlah keluar menampilkan jumlah barang keluar berdasarkan data penjualan. Nah, menggunakan VLOOKUP juga, sama juga caranya seperti ini, sesuai petunjuk. Lalu ke total penjualan. Total penjualan itu jumlah barang keluar dengan harga jual. Jadi dikalikan jumlah barang keluar dikali harga jual. Lalu keuntungan total penjualan dikurang harga modal dikali barang keluar. Nah, seperti ini rumusnya. Lalu persentase antara keuntungan dan modal. Jadi keuntungan dibagi harga modal, lalu dikali jumlah barang keluar. Lalu kita lanjut ke grafik. Nah, grafik seperti ini gambaran. Grafik performa sales, grafik performa agen, top produk. Jadi kalau kita mau bikin grafik, caranya kita buka insert, kita cari grafik. Nah, kalau saya grafik di Microsoft 2000 Office di 2015, tampilannya seperti ini. Nanti kita klik saja seperti ini. Lalu nanti ke select data. Kita cari mana yang mau kita bikin grafiknya. Kurang lebih seperti ini penjelasan dari saya. Project pengolahan data menggunakan Excel. Sekian dan terima kasih.